Anda kembali di Metro Pagi Prime Time. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda menilai kehadiran putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, belum mampu menarik suara PSI untuk lolos ke parlemen. Sementara itu pengamat politik Ujang Komarudin menilai jika ada usaha yang mendorong agar PSI masuk Senayan merupakan kejahatan demokrasi. Peluang Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk melenggang ke parlemen menemui jalan terjal. Untuk lolos ke Senayan, PSI juga harus bersaing dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Jika melihat sejumlah hasil quick count atau hitung cepat, PSI masih di bawah ambang batas syarat lolos ke parlemen yakni 4%. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda menilai kehadiran putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, belum mampu menarik suara PSI untuk bisa lolos ke parlemen. Ya, kalau berdasarkan quick count, itu jangankan PSI, P3 pun belum aman. Karena P3 itu angkanya kan 3,9% di angka poltreking maupun indikator kalau dilihat. Itu artinya bisa lolos tergantung pada real count. Tapi kalau PSI memang terlalu jauh, karena margin of error-nya, kalau per partai itu kan ada lagi hitungan margin of error-nya. Kalau berdasarkan quick count, P3 masih mungkin. Tapi kalau PSI itu tidak lolos berdasarkan quick count. Nah, memang terkait PSI, Zilvia, menurut saya ini kan seperti Jokowi sakti di Pilpres tapi tak bertuah. Tuahnya tidak berpengaruh di Pileg, sepertinya begitu kan. Nah, padahal kedua-duanya adalah poin saya sama. Pilpres Pileg, ada Jokowi Junior. Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengungkapkan peluang PSI lolos ke Senayan berat karena kalah bersaing dengan partai-partai besar. Selain itu, PSI tidak memiliki jejaring politik yang merata dan terdistribusi hingga pedesaan. Bagi saya cukup sederhana, mesin politik mereka ini hanya berputar di perkotaan. Di desa-desa, nyaris kita tidak pernah melihat bagaimana resource dan kemampuan politik mereka itu terbangun. Kalau ada banner, ya, ada spanduk, ya, ada atribusi, ya. Tapi kalau ditanya person dan orang-orangnya di daerah-daerah itu, di daerah pedesaan, jadi kita tidak pernah berinteraksi dengan teman-teman PSI. Inilah yang kemudian menurut saya, kalau kita iris satu persatu, profil demografi pemilih kita 65% ada di pedesaan. Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan jika ada usaha yang mendorong agar PSI masuk Senayan merupakan kejahatan demokrasi yang justru menyebabkan adanya potensi kecurangan. Kalau ada usaha-usaha mendorong PSI agar lolos ke Senayan, ini tentu bahaya. Tentu ini bentuk dari intervensi kekuasaan dalam konteks tertentu. Bisa jadi ada dugaan kecurangan yang bisa dilakukan oleh tangan-tangan jahil, tangan-tangan kekuasaan yang ingin PSI lolos ke Senayan. Dan kalau itu terjadi dan bisa diketahui oleh publik atau oleh lawan politik Jokowi, seandainya operasi itu dilakukan untuk meloloskan PSI ke Senayan dengan data-data tidak lolos, maka ini sebagai, ya, menurut saya kejahatan demokrasi. Tim Liputan Metro TV. Pemilu bagaimana Pak? PSI belum sampai 4% di pemilu, suaranya gimana Pak? Tanyakan kepada PSI. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.